Hui kecil, kamu tidak perlu khawatir. Kata dokter, penyakitmu hanya penyakit kecil. Anda akan segera keluar dari rumah sakit. Wajah Huang Sujun tersenyum kecil saat dia mengoceh pada Su Hao, takut pikiran Su Hao akan berpikiran liar. Ya, Luo Sengrong dengan cepat menganggukkan kepalanya. Dokter juga mengatakan kamu sakit terutama karena kamu terlalu banyak bekerja selama ini. Jadi untuk waktu yang singkat, Anda tidak bisa belajar dan harus istirahat dengan benar. Ya, agar Anda bisa pulih dengan tenang, seluruh keluarga telah pindah ke rumah sakit untuk menginap. Saat kamu tidak bisa belajar, kami khawatir kamu akan bosan, jadi kami akan berada di sisimu untuk berbicara. Ya. Su Hao mendengarkan dengan penuh perhatian dan berpura-pura tidak mengetahui kondisinya sendiri. Dia mengangguk kepada orang tuanya dan berjanji akan memulihkan diri dengan baik dan tidak akan memikirkan apapun selama ini. Kemudian ketika dia sendirian, dia mencari kanker pankreas di internet. Kanker pankreas juga dikenal sebagai Raja Kanker. Melihat ini, Su Hao tiba-tiba mengerti. Dia tidak lagi punya kesempatan. Dari sudut pandang pengobatan modern, ini adalah penyakit mematikan, dan dia mungkin tidak akan bertahan hidup sampai 9 bulan. Setelah menenangkan diri dan memikirkan situasinya, Su Hao baru kemudian menemukan bahwa alam semesta ini begitu misterius dan tidak dapat diprediksi. Bukankah hidup ini begitu misterius? Pemahaman umat manusia saat ini tentang kehidupan masih pada tingkat yang sangat dangkal, belum mampu menyembuhkan sebagian besar penyakit, belum mampu menemukan penyebabnya. Dan pemahamannya tentang tubuh manusia bahkan lebih dangkal lagi. Dia hampir tidak memahami tubuhnya. Tahun-tahun ini dia mengejar ilmu pengetahuan dengan fokus pada ilmu pengetahuan alam sambil mengabaikan akar kemanusiaan, kehidupan. Bahkan tidak ada satupun kategori medis dalam cahaya kosmik miliknya. Su Hao diam-diam memasuki ruangan marmer. Kolom baru ditambahkan di belakang banyak tumpukan kategori yang disebut medis. Setelah memikirkannya, dia menghapusnya dan menamainya kehidupan. Tujuan akhir pengobatan adalah kehidupan. Sakit adalah sinyal kuat yang dikirimkan tubuh bahwa organ dalam dan sel tidak lagi mampu menangani bahaya dan mencari bantuan dari dunia luar. Itu adalah upaya pertolongan pertama dalam hidup. Lalu apakah hidup itu? Daging, sel, kromosom, asam nukleat, protein. Siapa yang tahu? Yang kita tahu hanyalah bahwa kehidupan adalah keajaiban yang terjadi selama ratusan juta tahun. Makna hidup melampaui sekedar hidup dalam kognisi manusia. Mengapa dimulai? Mengapa berakhir? Apa tujuan hidup ini? Tidak ada yang bisa memberikan jawaban nyata atas pertanyaan-pertanyaan ini. Terlebih lagi, orang normal tidak akan memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini sama sekali. Tapi Su Hao berbaring di ranjang rumah sakit dengan tatapan kosong pada kolom berjudul, Kehidupan, dan merenungkannya secara mendalam untuk pertama kalinya. Apakah pertanyaan-pertanyaan ini benar-benar tidak ada jawabannya? Keinginan kuat yang tiba-tiba muncul di hati Su Hao untuk mencari tahu. Pada hari kedua, Su Hao berpura-pura santai dan berkata, "Bu, saya ingin melihat beberapa buku kedokteran. Bisakah kamu mengambilkanku laptop?" Mustahil. Huang Sujun bahkan tidak ragu-ragu dan menolak. Dari sudut pandangnya, penyakit putranya yang berharga ini semua karena obsesinya terhadap belajar dan menyebabkan tubuhnya roboh. Saat itu, Luo Chaoxin yang berada di dekatnya mengangkat tangannya dan berkata, "Bu, kakak ingin membaca." "Saya juga ingin membaca." Huang Sujun sangat marah. Untuk pertama kalinya, dia mengambil Luo Chaoxin dan memukulnya satu demi satu, membaca apa? Luo Chaoxin, wanita tuamu mengatakan ini, mulai sekarang, jika kamu mendapat nilai 20 teratas di sekolah, wanita tua ini akan mematahkan kakimu. Apa kamu mendengar saya? Mulai sekarang, keluarlah dan bermainlah untukku. Jika saya melihat Anda membaca atau mengerjakan pekerjaan rumah, saya akan memberi Anda sesuatu untuk dilihat. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Ini adalah surga. Luo Chaoxin bahkan lupa menangis karena dipukul. Su Hao menggaruk kepalanya tanpa daya dan menoleh ke ayahnya Luo Sengrong dan mencoba, "Ayah, saya ingin melihat beberapa buku. Maukah kamu membantuku menemukan komputer?" Luo Sengrong tidak mempunyai kesempatan untuk menjawab sebelum Huang Sengrong berteriak, "Tidak mungkin. Jika saya mengatakan tidak, itu berarti tidak." Dia bahkan memelototi Luo Sengrong setelah dia selesai berbicara. Hati Luo Sengrong yang melunak kembali mengeras dan dengan marah berkata, "Itu benar. Mustahil."
Segera setelah itu, Huang Sujun mulai mengoceh kepada Su Hao tentang mengapa dia tidak bisa membaca dan bahaya membaca bagi kesehatan seseorang dan omong kosong lainnya. Sebagai upaya terakhir, dia harus mengubah cara berkomunikasinya. Su Hao dengan wajah penuh percaya diri berkata, "Bu, kamu tidak perlu menipuku. Saya sudah tahu, penyakitku sudah terminal bukan? Aku hanya punya waktu 9 bulan atau lebih, kan?" Huang Sujuna dan Luo Sengrong tercengang. Luo Chaoxin sepertinya mengerti tetapi tidak juga. Dia meniru orang tuanya dan memiliki mata yang lebar. Pada saat ini, Huang Sujun tidak dapat menahannya karena air mata sebesar tetesan hujan jatuh dari wajahnya. Luo Sengrong bergegas memeluk istrinya. Huang Sujun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan melepaskan diri dari pelukan erat Luo Sengrong, dan menunjuk ke arahnya dengan nada menuduh. Dia dengan marah berkata, "Luo Sengrong, berbicara, apakah kamu idiot yang memberitahu Little Hui?" Luo Sengrong melompat ketakutan dan menggelengkan kepalanya serta melambaikan tangannya, "Itu bukan aku. Itu bukan aku. Jika bukan kamu lalu siapa?" Luo Sengrong memutar matanya dan kebetulan melihat Luo Chaoxin dengan ekspresi aneh. Dia menunjuk Luo Chaoxin dan berkata, "Mungkin Sin kecil yang mengatakannya." Mata Huang Sujun yang membara menatap Luo Chaoxin. "Luo Chaoxin, apakah kamu yang mengatakannya?" Luo Chaoxin tercengang. "Siapa aku? Di mana aku? Apa yang aku lakukan?" Su Hao memiliki ekspresi lucu di wajahnya saat dia berkata, "Tidak perlu menebak. Tidak ada yang memberitahuku. Aku mengintip saat perhatian kalian semua teralihkan." Huang Sujun berhenti dan dengan hati-hati bertanya, "Hui kecil, kamu tidak sedih?" "Omong kosong." Su Hao berkata tanpa berkata-kata, "Tentu saja saya sedih. Tapi bagaimana perasaan sedih bisa membantu? Itu tidak bisa mengubah keadaan saat ini." Bangsal rumah sakit menjadi sunyi. Tidak ada yang berbicara. Melihat suasananya tidak tepat, air mata Huang Sujun hampir jatuh lagi. Dia buru-buru berkata, "Bu, aku tahu kamu mencoba melakukan yang terbaik untukku, tetapi segalanya sudah sampai pada titik ini. Sudah tidak ada cara untuk memperbaiki keadaan seperti sebelumnya. Di saat-saat terakhir hidupku, aku ingin hidup sesuai dengan keinginanku sendiri, oke? Saya ingin membaca dan belajar. N0V3LB1N adalah platform pertama yang menyajikan bab ini." Huang Sujun tersedak dan terisak, "Tapi," kata dokter, "selama Anda tetap menjaga sikap optimis dan positif terhadap hidup, pasti ada peluang untuk sembuh, jadi jangan terlalu membebani diri sendiri selama ini. Dengarkan Ibu, oke?" Su Hao menghibur, "Jangan khawatir. Saya akan bekerja sama sepenuhnya dalam perawatan dan saya tidak akan membiarkan tubuh saya menjadi terlalu lelah. Saya berjanji saya hanya akan membaca sedikit setiap hari." Huang Sujun masih ragu-ragu jadi Su Hao menambahkan, "Juga, Ibu tidak ingat. Putramu jenius. Biarkan saya mempelajari penyakit ini sendiri. Siapa tahu, mungkin aku bisa menemukan obatnya." Luo Sengrong menghantamkan tinjunya ke telapak tangannya dan awan gelap berhamburan dari wajahnya, "Itu masuk akal." Su Hao memukul setrika saat masih panas, "Ini lebih dari sekedar masuk akal. Seperti kata pepatah, lebih baik membantu diri sendiri daripada mencari bantuan orang lain. Hidupku dikendalikan olehku. Percayalah, mungkin saya benar-benar akan berhasil." Akhirnya, Huang Sujun dibujuk dan setuju untuk membantu membelikan Su Hao laptop dan pergi ke toko buku untuk membantunya membeli beberapa buku tentang penelitian medis dan ilmu kehidupan. Premisnya adalah setiap hari, dia tidak bisa pergi lebih dari 4 jam. Setelah 4 jam, dia harus menyimpannya. Tapi batasan semacam ini sebenarnya bukan batasan bagi Su Hao. Selama dia bisa mendapatkan komputer, dan menyapu informasi dari ilmu kehidupan dan pengetahuan medis ke dalam ruang marmer, maka dia bisa melihatnya di waktu luangnya di ruang marmer. Setelah menegosiasikan situasi Su Hao, Huang Sujun mengalihkan perhatiannya ke Luo Chaoxin. "Sin kecil, besok Ibu akan mengajakmu mendaftar beberapa ekstrakurikuler. Anda harus belajar seni, piano, menari, taekwondo, berenang, pingpong. Anda benar-benar harus melatih tubuh Anda, mengerti?" Luo Chaoxin jatuh dari surga ke neraka. Sama seperti ini, Su Hao menghabiskan hari-harinya dengan belajar, makan, dan tidur. Pemahamannya terhadap kehidupan semakin dalam setiap hari, dan dia memahami banyak kehidupan dan memahami betapa rapuhnya kehidupan itu. Yang dianalisisnya adalah kehidupan itu sendiri mengandung banyak keajaiban yang tidak bisa dijelaskan secara tepat oleh sains.
Ia bahkan secara khusus mencari banyak kumpulan Tao, kitab Buddha, dan teori pengobatan tradisional sebagai referensi, ingin memahami bagaimana orang bijak kuno memandang kehidupan, bagaimana mereka memandang keajaiban kehidupan. Mereka mengemukakan konsep yang membingungkan Su Hao. Kekuatan hati. Kekuatan hati bersifat transformatif dan misterius. Yang penting adalah kekuatan jantung bisa menciptakan keajaiban. Tapi apakah kekuatan jantung itu? Ada yang mengatakan itu adalah kekuatan yang berasal dari kemampuan berpikir seseorang. Ada yang bilang itu adalah keyakinan seseorang. Ada yang mengatakan itu adalah keinginan batin seseorang. Ada yang mengatakan itu adalah kerinduan akan kehidupan. Ada yang bilang itu adalah semangat juang yang pantang mundur dalam menghadapi kesulitan, bahkan dikatakan hidup dan mati, hanya diri sendiri yang bisa memutuskan. Kekuatan jantung yang mengarah ke kehidupan bisa membuat seseorang hidup 100 tahun. Titik kekuatan jantung menuju kematian bisa menyebabkan 100 penyakit. Fenomena ini ada dalam kenyataan, namun sains belum dapat menjelaskannya saat ini. Agaknya, ketika umat manusia terus melakukan eksplorasi, mereka pada akhirnya akan menemukan jawabannya. Jadi Su Hao menciptakan topik lain dalam Cahaya Kosmik, Studi Jantung. Dia memasukkan pemikiran orang bijak kuno tentang kehidupan, kesadaran, dan jiwa ke dalamnya untuk sementara waktu di masa depan untuk fokus menelitinya. Di saat yang sama, tubuhnya semakin hari semakin kurus. Wajahnya cekung dan hanya cahaya di matanya yang masih terang. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu tersisa di dunia ini. Memikirkan kembali kehidupannya selama bertahun-tahun ini, dia tidak memiliki penyesalan apapun. Dia telah mendapatkan semua yang dia inginkan. Satu-satunya hal yang dia sesali adalah masih banyak hal yang harus dipelajari dan dia masih belum mencapai usia dewasa dan dia tidak pernah bisa bertemu dengan keindahan yang dijanjikan. Selama perawatannya, tubuhnya mengalami banyak rasa sakit, secara pribadi mengalami penyiksaan dan ketidakberdayaan seperti seorang pasien kanker. Di satu sisi, masih ada harapan untuk hidup, keyakinan akan keajaiban akan terjadi. Di sisi lain, rasa sakitnya tak tertahankan dan masih ada harapan untuk sembuh. Siapa yang tidak ingin hidup bahagia? Namun ada pula yang berpandangan bahwa tujuan keberadaan manusia adalah penderitaan. Mungkin hidup adalah tentang menemukan harapan di tengah kehancuran. Hal ini tidak dapat diketahui. Meskipun Su Hao kesakitan, dia tidak berpikir untuk mengakhiri dirinya sendiri. Alasan pertama adalah karena harapan yang dimiliki orang tuanya. Yang kedua adalah dia ingin mengamati seluruh proses transformasi dari penyakit hingga akhir, percaya bahwa informasi semacam ini akan dapat digunakan suatu hari nanti. Tidak peduli apa yang dipikirkan Su Hao, tidak peduli seberapa besar orang tuanya bertahan, hari itu akan selalu tiba. Orang tua Su Hao berulang kali bertanya kepadanya, "Hui kecil, apakah ada hal lain yang kamu inginkan?" Sebelum meninggal, Su Han tersenyum dengan susah payah, "Terima kasih ibu." "Terima kasih ayah." Pada saat ini Luo Chaoxin datang dan menatap kakak laki-lakinya yang tersayang dengan penuh harap. Su Hao tertawa dan mengabaikannya. Dia menghadap orang tuanya dan berkata, "Selamat tinggal." Jika dia menutup matanya, dia tidak akan pernah bertemu mereka lagi. Dalam hati dia berkata, "Maaf. Aku telah berdiri sebagai anakmu dan tidak bisa menemanimu sampai usia tuamu. Luo Chaoxin, jagalah orang tuamu dengan baik." Setelah itu, dengan tangisan yang menyayat hati, kesadaran Su Hao sekali lagi kembali ke kegelapan. Si jenius meninggal pada usia 16 tahun, sayang sekali. 50 tahun umat manusia tidak memiliki budaya yang cemerlang. Jenius nomor 1 dalam 1000 tahun terakhir, kehidupan Luo Chaohui. Meteor bersinar paling terang di abad ini mungkin berumur pendek tetapi akan dikenang selama 1000 tahun. N0V3L Realm adalah platform tempat bab ini pertama kali terungkap di N0V3L BJN. Adakah yang tahu nama novel hilang yang disebutkan oleh guru Luo Xiaohui? Pada hari itu, seluruh dunia merasa sangat sedih atau sangat bahagia. Bagaimana perasaan mereka terhadap Su Hao, dia tidak akan pernah tahu. Kesadaran Su Hao berangsur pulih. Dia menemukan bahwa dia telah menjadi seorang anak laki-laki berusia 2 tahun dan saat ini sedang diangkangi di leher seorang pria yang tinggi dan kuat dan tangannya memegangi kepala pria itu seumur hidup, takut jatuh ke tanah secara tidak sengaja. Meskipun dia sudah siap secara mental, dia masih sedikit enggan. Di dunia terakhir, dia baru saja akan menjadi sukses dan terkenal, dan dia merasa belum cukup bermain. Sekarang bagus.
Dia harus memulai dari awal lagi dan dia telah menjadi seorang anak kecil yang rapuh yang tidak mampu membela diri. Dari hilangnya kesadaran di dunia sebelumnya hingga sekarang ketika kesadarannya pulih, Su Hao tidak merasa banyak waktu telah berlalu. Seolah-olah dia baru saja tidur siang yang menyenangkan. Begitu dia bangun, rasa sakit dan penyakitnya hilang dan tubuhnya menjadi sangat ringan dan penuh vitalitas. Meskipun tangan dan kakinya pendek dan kurang kuat, dia benar-benar menikmati perasaan tidak merasakan sakit yang menyiksa. Ketika Su Hao terbangun, dia menemukan pria ini membawanya ke jalan. Pria itu mengenakan baju besi compang camping, dan tangannya memegang pisau dan perisai. Melihat bahwa tidak ada bahaya langsung, Su Hao santai dan kesadarannya memasuki ruangan marmer dan mulai memeriksa batang kayu. Saat kesadarannya memasuki ruangan marmer, Su Hao terkejut. Itu bukan karena ruangan marmer itu telah berubah tampilannya. Ruangan marmer itu masih tampak seperti ruang tamu. Yang membuatnya terkejut adalah jamnya. Waktu yang ditampilkan memberinya rasa takut yang mendalam. 1.532.648 tahun 3 bulan 25 hari 3 jam 3 menit 21 detik. Hanya sekali tidur siang dan 1,5 juta tahun berlalu. Betapa konyolnya rentang waktu itu. Ini melampaui imajinasi Su Hao. Di bumi, peradaban manusia baru dimulai 5.000 tahun yang lalu. Setiap kali dia bangun, segala sesuatu di masa lalu kemungkinan besar akan terhapus. Keluhan apapun, pencapaian apapun, semuanya akan hilang. Kekayaan yang ia kumpulkan, kebanggaan atas nama Tiongkok, pengakuan dunia, apa yang disebut sebagai selebritas zaman, menghadapi masa kini, semuanya tidak ada artinya. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah informasi yang tergeletak dengan tenang di dalam ruangan marmer. Segala sesuatu yang terjadi terekam di dalam dan hanya pengetahuan inilah yang membuat dunia sebelumnya tampak nyata. Informasi, Su Hao bergumam, itu benar. Dia tiba-tiba mengerti bahwa informasi adalah hal yang paling penting. Sederhananya, itu adalah pengetahuan. Seumur hidup, pengetahuan adalah hal terpenting. Segala sesuatu yang pernah dia pelajari benar-benar tersimpan. Pengetahuan ini adalah akumulasi harta seluruh peradaban selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia terus maju dan memeriksa batang kayu. 3 tahun 5 bulan 7 hari 0 jam 0 menit 0 detik. Memasuki galaksi yang tidak diketahui, secara otomatis menambahkan perbandingan, perbandingan berhasil, koordinat dicatat. 5 tahun 2 bulan 4 hari 0 jam 0 menit 0 detik. Memasuki galaksi yang tidak diketahui, secara otomatis menambahkan perbandingan, perbandingan berhasil, koordinat dicatat. 100 tahun 9 bulan 12 hari 0 jam 0 menit 0 detik. Memasuki galaksi yang tidak diketahui, secara otomatis menambahkan perbandingan, perbandingan berhasil, koordinat dicatat. 359 tahun 1 bulan 18 hari 0 jam 0 menit 0 detik. Memasuki galaksi yang tidak diketahui, menerima hisapan besar dari bintang-bintang berat, terjadi perubahan arah, otomatis menambahkan perbandingan, perbandingan berhasil, koordinat dicatat. 1526 tahun 8 bulan 25 hari 0 jam 0 menit 0 detik. Memasuki galaksi tak dikenal, mendapat gangguan efek magnet kosmik, terjadi perubahan arah. Secara otomatis menambahkan perbandingan, perbandingan gagal, membuat peta bintang baru, berhasil membangun. Dia melompat ke log terbaru. 1.532.648 tahun 3 bulan 24 hari 0 jam 0 menit 0 detik. Memasuki galaksi yang tidak diketahui, menemukan gravitasi abnormal, gravitasi terkunci, tidak dapat bergerak. Secara otomatis menambahkan perbandingan, perbandingan gagal, membuat peta bintang baru, pembuatan berhasil. Log ini adalah yang terbaru dari 3 jam yang lalu. Itu berarti ruangan marmer itu berhasil mendarat di tubuh anak laki-laki itu 3 jam yang lalu. Saat Su Hao memeriksanya, dia juga menganggap bahwa sistem cahaya kosmik ini masih belum cukup sempurna. Ia tidak dapat mencatat informasi lebih lanjut tentang proses pengembaraan. Itu perlu ditambal. Di masa depan, dia bisa menggunakan peta bintang sebagai referensi dan mengetahui di mana dia berada di alam semesta. Sistem koordinat ruang kosmik tidak ada. Untuk menyakiti diri mereka sendiri. Su Hao membusungkan dadanya dan menamparkan, aku berbeda. Ayah, mungkinkah kamu tidak percaya padaku sama sekali? Setelah beberapa saat, Wu Yuntian mengangguk dan berkata, baik. Mari kita uji.
Su Hao tidak memiliki kesempatan untuk merasa bersemangat sebelum Wu Yuntian melanjutkan, tapi kamu masih terlalu muda. Tumbuh sedikit lagi. Dalam setengah tahun, aku akan mencoba melatihmu dengan baik. Su Hao dengan senang hati berduka. Setengah tahun tidak terlalu buruk. Dia bisa menunggu. Dia akan memanfaatkan setengah tahun ini dan terus belajar di ruang marmer dan mengkonsolidasikan pengetahuannya tentang tubuh manusia. Setengah tahun berlalu dengan cepat dan Su Hao tumbuh sedikit lebih tinggi. Tinggi badannya berubah dari ukuran anak usia 3 tahun menjadi ukuran anak usia 3,5 tahun. Su Hao menganggap ini tidak masuk akal. Dalam setahun terakhir, ia sangat memperhatikan asupan nutrisinya. Dia seharusnya lebih tinggi dan lebar kan. Kemana perginya semua daging yang kumakan? Ia bahkan menduga, formula nutrisi terbaik, yang terekam di ruang sikap itu palsu. Tapi kata-kata, direkomendasikan ahli, tidak mungkin salah, bukan? Su Hao memikirkan kembali pikirannya dan melirik Wu Tianyun yang duduk di sebelahnya. Sejak Su Hao memulai pelatihan setengah tahun yang lalu, dia terus-menerus pergi lebih awal dan kembali terlambat entah melakukan apa. Setiap malam, dia tidak berbicara sama sekali dengan Su Hao. Dia akan buru-buru makan dan tidur. Malam ini, saat Wu Yuntian hendak pergi, Su Hao buru-buru berkata, "Ayah, bagaimana dengan ujianmu untuk melatihku? Setengah tahun telah berlalu. Kapan kita akan mulai?" Tampilan asli chapter ini dapat ditemukan di Nov 3 Elbin. Wu Yuntian teringat dan tiba-tiba teringat bahwa pernah terjadi masalah seperti itu. Melihatnya, dia perlahan berkata, "Itu, ya. Kalau begitu mari kita mulai besok. Besok pagi, tunggu aku di lembah." Tentu saja. Su Hao menganggukkan kepalanya dan matanya bersinar. Pada hari kedua dini hari, Su Hao datang ke lembah pos terdepan yang khusus digunakan untuk mengeringkan biji-bijian. Ayahnya tidak terlihat, tapi dia melihat seorang gadis berusia 4 tahun atau lebih memimpin 2 anak laki-laki menuju Su Hao. Kuncir kuda kembar gadis kecil itu lompat-lompat. Dia memiliki penampilan yang halus. Matanya cerah dan bulat, mudah untuk mengatakan bahwa dia akan menjadi cantik di masa depan. Kedua anak laki-laki itu setidaknya berusia 5 tahun dan kepalanya lebih tinggi darinya. Terlahir montok dan kokoh, mereka tampak seperti pengikut gadis itu. Begitu Su Hao melihat bocah nakal ketiga ini, dia merasakan sakit kepala. Anak nakal selalu menjadi yang paling menyebalkan. Gadis itu bernama He Qingqing dan merupakan putri dari pos luar Gunung Cha, khususnya dia adalah putri dari Kapten He Jianyong, kapten prajurit yang ditempatkan di pos luar Gunung Cha. Kapten He Jianyong sangat berwibawa dalam hal ini. Bisa dibayangkan betapa istimewanya perlakuan itu. Setiap orang harus memberi wajah. Namun bagian yang paling penting adalah He Qingqing sendiri yang lucu dan cantik dan dia berbicara dengan baik. Dia dicintai oleh semua orang di pos terdepan dan dipuji oleh surga. Di depan orang dewasa, He Qingqing berkerumun seperti anak perempuan yang penurut, tetapi di depan anak-anak nakal, dia berkerumun seperti kakak perempuan gangster. TLN, pikirkan Aneki. 2 pengikut di belakangnya juga merupakan putra dari pos luar Gunung Cha. Pengacau ingus yang lebih tinggi bernama Lu Hongtao. Yang gemuk bernama Li Chunxi. Keduanya berdebat tentang siapa yang tahu apa. Mereka menghabiskan setiap hari mengelilingi He Qingqing dan mendengarkan setiap kata-katanya seperti anjing. Mungkin mereka ingin menjadi kekasih masa kecil bersamanya. Sejauh keduanya berjalan, Su Hao memperkirakan bahwa mereka tidak akan membuat kemajuan apapun setelah beberapa tahun ke depan. "Xiang Wu, apa yang kamu lakukan? Ayo, kita pergi memancing bersama." He Qingqing berjalan ke arah Su Hao mencoba bertingkah seperti anak besar. Su Hao menggelengkan kepalanya, "Saya tidak akan pergi. Perhatikan langkahmu, aku tidak akan mengirimmu pergi." Tangan He Qingqing menyentuh pinggulnya dan dengan marah berkata, "Wu Xiang Wu, kamu berani menolakku. Apa menurutmu aku tidak akan membiarkan si ingusan Tao dan si kecil berlemak mengalahkanmu?" Pengacau ingusan Lu Hongtao dan Li Chunxi yang gemuk maju selangkah, mata mereka dipenuhi dengan keinginan. Agar dia mencoba memprovokasi mereka. Wu Xiangwu adalah anak yang licin dan mereka belum pernah memukulinya sebelumnya. Mereka menantikannya. Sudut mulut Su Hao bergerak-gerak, tapi dia tanpa rasa takut berkata, "Kak Qingqing, bukannya aku menolakmu. Hanya saja aku tidak pernah bermain-main dengan orang idiot. Jika kamu ingin aku bermain denganmu, kamu harus membuktikan terlebih dahulu bahwa kamu bukan orang bodoh." Ketiganya marah dengan kata-kata Su Hao.
Tao yang ingusan dan sedikit lemak baru saja hendak melangkah maju dan memukuli Su Hao, tetapi mereka dihentikan oleh He Qingqing. Dia mengernyitkan hidung kecilnya yang lucu dan membalas, "Aku bukan idiot." Kedua pengikut kecil itu segera menindaklanjutinya. "Kami bukan idiot, aku juga tidak." Su Hao mengangguk setuju, "Sudah jelas, tapi bisakah Anda membuktikannya? Sudahkah kamu memikirkan jawaban dari pertanyaan kemarin?" He Qingqing dengan bangga berkata, "Tentu saja. Bagaimana pertanyaan sederhana seperti ini bisa menantang saya?" Su Hao memasang wajah tidak percaya, "Benarkah? Kalau begitu izinkan saya bertanya lagi, apa itu 5 plus 7? He Qingqing menjawab, 12. Itu sama dengan 12. Aku benar, kan? Setelah dia mengatakan itu, dia dengan bangga melipat tangannya di depan dada dan menunggu Su Hao memujinya. Su Hao memandangnya dengan terkejut dan berkata, "Oh, lumayan, Nona Qingqing. Itu benar, karena aku sudah membuktikan aku bukan idiot, ayo pergi. Mari bermain bersama kami." He Qingqing buru-buru mengundang. Dia sangat ingin Su Hao bergabung dengan kelompoknya dan menjadi pengikut penasihatnya. Su Hao menggelengkan kepalanya lagi, "Meskipun kamu menjawab, itu sudah lama sekali, jadi tidak masuk hitungan." Mata He Qingqing membelalak, "Mengapa itu tidak masuk hitungan? Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Aturan yang sama, saya akan mengajukan pertanyaan lain. Jika kamu bisa menjawabnya, itu akan membuktikan bahwa kamu bukan orang bodoh dan aku akan bermain denganmu." He Qingqing ragu-ragu sebelum berkata, "Kamu tidak bisa menanyakan sesuatu yang terlalu sulit." Su Hao mengangguk. He Qingqing menambahkan syarat, "Kamu tidak boleh mengajukan pertanyaan matematika." Su Hao masih mengangguk. He Qingqing mengerutkan hidungnya dan dengan gugup berkata, "Kalau begitu tanyakan saja." "Dengarkan baik-baik, pertanyaan yang saya ajukan semuanya sederhana. Anda tahu penjelasannya." Melihat ketiganya mendengarkan dengan penuh perhatian, Su Hao berdeham dan berkata, "Pertanyaan, orang seperti apa yang sakit tetapi tidak bisa ke dokter?" He Qingqing menenangkannya dan segera menjawab, "Ini mudah. Saya tahu ini. Itu orang jahat. Dokter tidak akan menyembuhkan orang jahat." Tanpa diduga, Su Hao menenangkan, "Salah, tapi kamu tidak terlalu jauh dari jawaban yang benar." "Salah? Lalu ada apa? Kalian harus bersumpah sendiri." He Qingqing menoleh ke arah Tao yang ingus dan sedikit gendut, "Kalian jawab." Sedikit lemak bergoyang maju mundur tetapi tidak bisa mengucapkan kata pun. Snot-nose Tao hanya bisa terisak sampai akhir. "Kalian berdua idiot." He Qingqing dengan marah menghentakkan kakinya dan menebak beberapa jawaban lagi. Semuanya ditolak oleh Su Hao. Dia hampir menangis, dan pada akhirnya, dia menatap Su Hao dengan kejam. "Wu Xiangwu, tunggu aku. Saya pasti akan menginstalnya." Dia pergi dengan kata-kata yang mengancam. Kedua pengikutnya terkejut, "Qingqing, bukankah kita akan pergi memancing?" He Qingqing menjawab, "Kami tidak akan pergi. Hanya orang bodoh yang pergi memancing." Snot-nose Tao tidak tahu harus berpikir apa dan berubah menjadi sedikit persyaratan, sedikit mengisyaratkan, "Apakah kita masih akan pergi memancing?" Si kecil berseru memanggil Snot-nose Tao dan kemudian mengejar He Qingqing dan berteriak dengan keras, "Qingqing, tunggu aku. Saya ingin pergi bersama Anda." Snot-nose Tao berbalik untuk menatap Su Hao dan juga berlari mengejar He Qingqing, sambil berteriak, "Aku juga. Saya juga." View gelombang mereka akhirnya pergi. Bagi Su Hao, bermimpi dengan bocah nakal lebih sulit daripada bermimpi dengan tesis. Jika adik laki-lakinya di dunia sebelumnya, Luo Chaoxin, berani mengganggunya, dia akan mengambil tindakan. Tapi sekarang dia memiliki lengan dan kaki yang kurus dan tidak bisa melawannya. Jika bisa menggunakan tindakan, dia pasti tidak akan menggunakan kata-kata. Setelah beberapa saat, Wu Tianyun tiba-tiba muncul di sisi Su Hao dan dengan rasa ingin tahu bertanya, "Orang seperti apa yang tidak bisa diperiksa oleh dokter?" Wajah Su Hao memenuhi garis-garis hitam. "Ini adalah teka-teki anak-anak. Mengapa orang tua sukamu ikut bersenang-senang?"